Ketua Masjid Nurul Iman beserta dengan pengurus yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, Bapak Ibu, jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seyogianya yang menyampaikan adalah Abuya, ayahanda, namun karena beliau berhalangan, maka beliau menyampaikan salam untuk jamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak berhalangan, nggak kesini saya. Jadi ada hikmahnya juga berhalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi kaman seperti seseorang ata yang sudah tiba waktunya alaihi atasnya arba'una sanatan, memasuki usia 40 tahun, walam yaqra, namun belum juga mengetuk bab Allah, pintu Allah, qattun, sama sekali. Jangan sampai sudah usia 40 tahun enggak muncul gairah ibadah. Jangan sampai sudah usia 40 tahun enggak berubah, itulah maksudnya. Jangan sampai di usia 40 tahun maksiat merajalela. Makin kesini umur, makin subur maksiat itu. Nah, itu bahaya itu. Warning, usia 40 tahun. Diingatkan. Karena di usia 40 tahun itulah babak penentuan. Bahasa kasarnya, mau baik-baiklah dia, mau enggak-enggaklah dia. Itu lihat di usia berapa? 40 tahun. Walaupun seseorang bisa saja sudah mulai nampak terlihat gelagat orang ini baik apa enggak, bisa saja sebelum usia 40 tahun. Tapi kenapa 40 tahun diingatkan? Karena itu adalah masa-masa penentuan. Dan usia 40 tahun ini tidak serta-merta hanya sebatas perspektif belaka, tetapi ini juga didasari dengan ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bapak Ibu lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan
kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsanan, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Biwalidayhi ihsanan, posisi jamaah yang hadir di Nurul Iman subuh ini adalah posisi sebagai orang tua. Salah satu yang perlu dikoreksi pada orang tua adalah memposisikan diri benar. Selalu koreksi. Ada beberapa orang tua kalau salah dia tidak ngaku salah. Karena di hadapan dia adalah anak yang dulu dia asuh, dia didik, dia gendong gitu. Sehingga bisa saja kita memposisikan benar selalu, dan itu mesti dimuhasabahkan, itu mesti dievaluasi. Bisa saja secara emosional, ya, sebagai orang tua menginginkan anak itu patuh dengan diri kita, tetapi di satu sisi bisa saja terjadi ketika kita di hadapan orang tua, kita pun nggak sebaik seperti anak kita gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kita selalu mendikte, selalu mengajarkan, selalu memerintah. Kalian harus hormat sama ayah, sama ibu. Nggak boleh kayak gitu. Selalu itu diutarakan. Tetapi di satu sisi, ketika kita dihadapkan dengan kedua orang tua, kita pun nggak lebih baik dibandingkan dengan anak yang kita minta supaya berbuat baik kepada kita. Bagaimana ayah, ya syukur kalau nggak terjadi, tapi ini perlu disampaikan. Bisa saja ada ayah kita datang, wanginya nggak sesuai harapan. Bisa saja terjadi cucungnya mendekat tapi kitanya menjauh. Bisa saja orang tua nelpon tidak kita angkat. Itu sudah lebih parah daripada engkau mengatakan pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua. Tapi enggak ngangkat HP saja dengan alasan yang tidak dibenarkan, itu lebih bahaya, lebih berat daripada mengatakan ya, lihat lagi kiasnya nanti, kan kias itu macam-macam gitu. Yang ngaji lagi sama ustadz yang ahli usul fikih itu. Diam aja, dibiarkan begitu saja. Itu orang tua
nelpon. Baru duduk, orang tua nyampe, baru duduk. Bisa saja anak itu berkata, kapan pulang Pak? Iya jak pekon, sampai kau mejong. Kau nginom wai mati itu ini. Baru nyampe dari kampung, belum dihidangkan air minum. Anak durhaka sudah ngomong, kapan pulang Pak? Kata. Hancur anak itu memang. Kapan pulang Pak? Kata dia. Sampai hari apa di sini? Sampai jam berapa di sini? Itu lebih sakit daripada Anda mengatakan, senangi hati orang tua itu. Syukur kalau enggak, kalau iya segera istighfar. Makanya selesai sholat apa? Astaghfirullahaladzim. Ada beberapa jamaah ngomong ke saya, Pak Ustadz, kenapa enggak langsung zikir aja? Kok istighfar dulu? Saya ngisi pengajian di berbagai tempat. Saya katakan, saya enggak mau gara-gara mengamalkan zikir ini jadi fitnah orang. Jangan sampai gara-gara belajar zikir ini akhirnya meninggalkan amaliyah yang sudah sering diamalkan. Ya sudah, istighfar aja lah. Cuman berapa? Enggak nyampe 3 menit juga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Itu berapa detik itu? Enggak nyampe menit itu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayk. Enggak nyampe 2 menit Pak. Enggak nyampe 3 menit, sebentar itu. Nah, setelah dari itu apa? Zikir. Zikir itu bersuara keras, Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, besok-besok gitu. Jangan keras di depan aja. Mudah-mudahan saya ngomong ini enggak tersinggung. Tersinggung enggak Pak? Enggak kan? Kalau 3 bulan besok ke depan saya enggak dipanggil lagi, berarti tersinggung berarti. Nanti saya tunggu jadwal berikutnya. Kalau udah 6 bulan nggak ada undangan dari Nurul Iman, berarti jamaahnya tersinggung berarti. Gitu Pak, zikir. Saya ngomong kemarin di Al Halim hari Selasa kemarin di bypass itu. Yang keras, la ilaha illallah, la ilaha. Nggak usah malu-malu. Malu itu kalau ngomongin tetangga, itu malu. Malu itu kalau ngejelekkan keluarga, itu malu. Malu itu kalau ngebuka aib orang, itu malu. Kalau zikir mah nggak usah malu-malu. La ilaha illallah, la. Dah selesai zikir subuh,
jam 9 pagi ngejelekin kawan di kantor. Dasar orang itu dititipin nggak amanah. Iya, memang dia itu habelis dia. Datang sholat zuhur, selesai sholat zuhur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat zuhur buat dosa lagi, ngambil gorengan 3 ngakunya 2. Datang sholat asar, zikir lagi, taubat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, udah bersih lagi. Selesai sholat asar, buat dosa lagi. Pak, jajan pak, kata anak si bungsu itu, pak, jajan terus kamu ini. Kan kemarin udah kurang ajar kamu ini. Dosa lagi. Datang sholat maghrib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat maghrib, dosa lagi karena sholatnya di masjid, terus palanya ngeliat plafon. Mana lah pengurus ini, nggak becus ngurus ini. Dosa lagi. Datang sholat isya, la ilaha illallah. Maaf ya Bapak Ibu, kelas kita begitu. Hari ini kelas kita masih kelas yang begitu-gituan Pak. Jangan memposisikan diri cepat-cepat ahli zikir. Saya ngomong di medsos itu, Anda itu masih belajar banyak zikir, belum menjadi ahli zikir, belum. Jangan cepat-cepat memposisikan diri ahli zikir. Kita ini baru belajar bilangan banyak zikir aja. Ya benar, ini pas ngaji ini, keluar dari masjid ini sih error lagi kita ini nanti. Ya segini ini udah bagus lah. Kata orang Sunda itu engges uyuhan, udah bagus lah ini, daripada enggak sama sekali. Tapi jangan cepat merasa puas gara-gara sudah zikirnya banyak lalu memposisikan ahli zikir. Zikir jangan malu-malu. Saya mau cerita sedikit ini, boleh nggak cerita? Makanya kalau pas zikir itu semuanya duduknya di posisinya masing-masing. Jangan imam ngajak zikir tapi jamaah berebutan cari tempat duduk yang strategis. Kan ada spion di tempat imam ini, kelihatan. Ada yang nyari tempat pojok, ada yang nyari tempat pinggir, macam-macam lah. Ya sudah, duduk aja, duduk seperti biasa, zikir. Nah, saya mau cerita, dan cerita ini saya nggak malu-malu, dan cerita ini saya nggak bosan-bosan. Sudah hampir 3 pekan saya cerita begini-begini. Nah, karena di Nurul Iman baru kesini, maka pagi ini mau cerita. Kakek saya dari jalur ibu saya, beliau tinggal di Krui, Dusun Umbulioh, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Tahu, dekat dengan jembatan Wainahuan, tapi orang sana nyebutnya Waihanuan.
Tapi kalau kata sesepuh-sesepuh nahuan, karena ada yang ngajar ilmu nahu di sana, di pinggir kali. Jam kira-kira 5:05, Cucung terakhir ngetuk pintu. Datuk, Datuk, kata Cucung terakhir. Biasa kakek kalau selesai subuh bercengkrama dengan cucungnya, Pak Haji, bercanda. Nah ini kakeknya nggak keluar. Akhirnya Cucung itu ngidupkan TV nonton. 6:30 giliran ayahnya ngetuk pintu. Ayahnya ini adik Umi yang keempat. Kalau bapak main ke Krui ada namanya Dokter Ali. Nah, beliau adik Umi. Ayahnya Dokter Ali ini ngetuk pintu. Wan, minjak pai Wan, sampai berulang kali. Gulai ado titingkuk ko. Tahu nggak artinya? Sayur sudah dihidangkan. Bangun dulu, Pak, bangun dulu ya. Itulah. Hadu mawas, udah siang, nggak ada suara. Akhirnya inisiatif pergi ke belakang, dilalahnya jendela kamar itu nggak terkunci, didorong itu jendela, lalu jinjit lagi tidur di atas ranjang, hanya tangannya gini, kayak orang sholat. Dan biasanya kalau tidur itu manggo. Tahu manggo? Gitu. Ini enggak. Ya sudahlah. Berpikir sudah macam-macam. Manggil ponaan, manggil saudara. 3 orang nendang kamarnya. Ditendang itu kamar. Roboh itu pintu, diperiksa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pesan moral yang mau saya sampaikan, dengar baik-baik. 1, anaknya banyak. 2, cucungnya banyak. 3, istrinya ada. Ini tersinggung sama saya berarti. Anaknya banyak, cucungnya banyak, istrinya masih hidup, orang kampung tetangga itu sekelilingnya saudara dia semua. Apa pesan moralnya? Tapi dia meninggal dalam kesendirian. Catat itu baik-baik. Meninggal dalam kesendirian. Jamaah Nurul Iman pagi ini yang wajahnya menggemaskan ini berpeluang besar bapak ibu saya meninggal dalam kesendirian. Mana kawanmu yang banyak? Mana saudara-saudaramu yang banyak? Mana tetangga-tetanggamu yang banyak? Siapa yang tahu akan meninggal di bawah air? Siapa yang nyangka meninggal di bawah pohon? Siapa yang mengira meninggal di bawah timbunan longsor? Nggak ada yang tahu, Pak.
Kitanya berpeluang besar meninggal dalam kesendirian. Jumat kemarin berdasarkan data yang meninggal korban Sumatera Barat, Utara, Aceh 996, dan data itu sangat bisa berbeda dengan data yang lain. Kenapa? Karena fakta di lapangan sulit untuk mendeteksi siapa yang meninggal, siapa yang terbawa arus, siapa yang hilang. 222 yang hilang, data sementara Jumat kemarin. Pasti ini udah berubah, ini hari ini udah berubah akibat banjir longsor. Dan ingat, Lampung masuk bagian wilayah Pulau Sumatera. Nggak boleh tenang-tenang dulu. Di Lampung ini lautnya banyak, gunungnya banyak, sungainya banyak. Allah sentil aja bakau itu, habis kita ini. Udah nggak ada lagi pengajian subuh pagi ini. Allah sentil aja Gunung Sulah itu gini aja. Allah sentil Gunung Camang itu gini aja. Udah Pak, mana yang harta yang mau dibangga-banggakan itu? Lu lihat di media itu, mobil mewah-mewah, nggak berarti lagi, kegulung-gulung. Mau apa kalau sudah gitu? Musannif sudah mengingatkan, walam yaqra baballah, jangan sampai udah usia 40 tahun belum juga bertaubat. Ya, semua umur lah. Nanti yang 25 merajalela lagi nanti maksiatnya. Kok merajalela? Nggak masuk kitab kata dia. Usia saya nggak masuk kitab, salah lagi nanti sayanya. Ya semua usia lah, hati-hati. Nah, kakek dari jalur ayah saya. Nih Bapak Ibu, kakek dari jalur Abuya. Kalau enggak percaya nanti Buya ngajar sini, tanya ke Buya. Kakek dari jalur ayah saya, dari jalur Abuya, kisahnya begini. Ngajar di selatan, karena ada jamaah di selatan. Kampungnya Umbulioh, Pasar Kerui, Biha, Selatan. Jarak tempuh hampir 2 jaman. Jangan dibayangkan anak muda bawa motor, pasti ngebut. Ini orang tua dibonceng, ngerayap. Nah begitu ngajar di selatan, selesainya jam 12 malam, tengah malam. Kata jamaah di sana, ancak pedompai dijaga wah mong. Aduh malam, jemoh pagi sampai kuti lumpak. Artinya apa? Lebih baik tidur di sini dulu, mau istirahat sudah tengah malam, nah besok pagi baru caw gitu. Baru pulang gitu. Kata kakek saya, ya aduh gimana, ya udah kalau gitu. Akhirnya bermalam di sana, paginya pulang. Dibonceng sama orang yang sudah tua, yang digonceng makin tua, naik motor Astrea Legenda, sudah sepuh juga usia motor itu. Begitu keluar gang, ada sapi
besar, gila. Sapi gila Pak, numbur kakek itu, terpelanting, kepalanya mental jatuh ke aspal, pecah, berdarah, meninggal. Saya nggak malu-malu ceritanya. Satu, anaknya banyak. Dua, cucungnya banyak. Tiga, istrinya udah meninggal. Empat, saudara-saudaranya banyak. Saudara-saudara di kampung Umbulia itu ya saudara dia semua, turun. Lima, nah ini tambah satu. Kalau yang kakek dari ibu cuma 4. Kalau yang kakek dari ayah ini tambah 1 jadi 5. Apa yang banyak? Jamaahnya banyak, tapi meninggal dalam kesendirian. Itu Pak. Lalu Anda menganggap la ilaha illallah itu enggak penting. Oh, salah besar itu. Lalu Anda malu-malu menyebut la ilaha illallah. Oh, salah besar itu. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah siap-siap sakratul maut mandiri. Ada istilah haji mandiri. Haji mandiri itu bukan hanya bayar sendiri Pak. Haji mandiri itu adalah ada upaya yang dilakukan untuk memandirikan jamaah ketika menunaikan ibadah haji. Yang mbok pakai ihram itu bisa sendirilah. Yang mbok waktu tawaf itu bisalah. Yang mbok pas sa'i itu bisalah. Bahasa kasarnya haji mandiri itu apa? Berangkat naik haji yang enggak nyusahin petugas gitulah. Jangan dikit-dikit manggil petugas, dikit-dikit manggil petugas. Mau pakai pakaian ihram aja manggil petugas. Kamar mandi Madinah Mekah sama kamar mandi Teluk ini beda. Kalau kamar mandi Teluk ini berangkat, masuk, keluar, selesai. Kalau kamar mandi Mekah Madinah itu jauh. Begitu udah nyampe juga nggak langsung masuk, tapi ngantri dulu. Ngantrinya itu sama orang luar negeri. Tinggi pula. Di Teluk ngerasa udah paling mancung aja. Nggak tanya pesek kita di sana itu. Itu Pak. Nah, ini fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan. Ada orang meninggal gitu ya. Kemudian dia akan dimandikan. Lalu keluarga yang kena musibah itu masang tenda besar. Itu tujuan masang tenda besar itu untuk apa? Tujuannya menghormati tamu. Kalau ada tamu datang silahkan duduk di bawah tenda itu. Nih fakta ya, nggak tahu di sini sama apa enggak. Fakta di lapangan banyak tamu yang datang, tapi kadang-kadang isinya cuman ngobrol. Ngobrol Pak. Berapa 0,% yang mendoakan jenazah itu. Obrolannya juga ya begitu. Kadang ngobrolin kantor, kadang ngobrolin bisnis. Paling yang agak mendekat-dekati jenazah ngobrolnya gini, yang mana yang meninggal itu? Itu yang ngaji subuh kemarin, yang pakai jas bukan? Iya katanya yang pakai yang nender apa bukan?
Kata kawan yang satu, apa yang MC itu? Bukan, katanya. Apa yang peci putih itu? Bukan, katanya. Itu ngomong-ngomong kayak gitu aja 2 jam, Pak. Masa iya sih meninggal orang pas ngobrol kemarin masih seger kelihatannya itu? Mana yang berkirim-kirim Fatihah itu? Mana yang mendoakan Allahumma firlahu warhamhu itu? Maksudnya begini, Bapak Ibu nggak usah terlalu obsesi kalau sakratul maut banyak yang datang. Belum tentu banyak yang datang. Kalaupun banyak yang datang, belum tentu juga mendoakan. Yang lebih celaka lagi meninggal. Untung aja dia meninggal hari ini. Nah itu lebih celaka lagi itu kita. Terakhir, nih pesan yang mau saya sampaikan. Kalaupun nanti kita sakratul maut banyak di sekeliling kita, maaf Bapak Ibu, yang di sekeliling sangat boleh jadi sekedarnya. Coba ngomong sama-sama. Sekedarnya. Lagi. Ada yang mendoakan kita saat sakratul maut, tapi sekedar mendoakan, tapi bukan ahli doa. Ahli maksiat pura-pura ngedoain, cuma karena nggak enak aja. Tadinya saya mau pulang dia, cuma karena ditahan aja. Ada yang baca Quran untuk kita, tapi sekedar baca Quran, bukan ahli Quran. Saya tidak ngomong menuntut harus ahli Quran, enggak. Tapi sangat boleh jadi dia sendiri nggak bisa baca Quran, tapi pura-pura baca. Kita posisi genting Pak sakratul maut itu. Kita sering ngomong sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah penghabisan kalau kerja. Jangan salah, iblis juga ngegoda kita itu sampai titik darah penghabisan. Iblis itu, iblis yang ngegoda Nabi Adam itu sampai Desember 2025 ini belum dipensiun, SK belum dicabut, mau ngegoda model orang kayak gini. Kecil bagi iblis itu mah, kecil Pak, tiup aja gitu tidur dia. Kita sholat nih di Masjid Nurul Iman, seakan-akan kita sudah mengalahkan iblis, kan gitu perasaan. Tapi jangan salah, iblis masuknya di dalam sholat. Kita ngaji nih, seakan-akan kita bisa melawan iblis, tapi iblis bisa saja masuk di dalam ngaji kita. Bisa saja waktu ngaji hati kita berkata, ngomong apa orang itu. Bisa saja waktu ngaji hati kita berkata, pelajaran apa itu. Kalahlah Anda saat itu. Itu Pak. Jadi kita ini nggak bisa tenang-tenang, itu nggak bisa. Nah, karena itu gimana caranya? Caranya adalah sakratul maut mandiri. Supaya bisa sakratul maut mandiri ini caranya adalah buat lidah ini latah dengan la ilaha illallah. Ngelatahinnya gimana? Fa idza qadaitumus shalah fazkurullah. Kalau selesai salat zikir, makanya selesai sholat zikir. Kalau ditanya sama tetangga ngapain, ngelatahin. Kok ngelatahin? Ya, siapa tahu besok, siapa tahu lusa. Nggak tahu di sini zikirnya pas kapan? Pas ngaji apa tiap hari? Tiap hari. Ya udah, jangan keras-keras jawabannya. Ya walaupun zikir model yang kita bawa tadi itu kontroversi Pak.
Bukan jamaahnya yang kontroversi, malah kadang-kadang pengurusnya yang kontroversi. Yang lebih hebat bukan pengurusnya, malah kiainya yang kontroversi. Kiainya sendiri malah nggak setuju. Ya, itulah namanya pemahaman ya. Pemahaman itu kan beda-beda. Tapi jangan salah, banyak orang yang tadinya nentang zikir tapi akhirnya apa? Akhirnya menjadi pengamal zikir. Dikit lagi. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah. Ruhani ini ya. Jiwa kita ini itu tidak menginginkan su'ul khatimah itu. Tidak menginginkan apa? Su'ul khatimah. Wal iyazu billahi ta'ala. Karena itu segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bisababi itfa'i jamratil iman. Kenapa ada orang su'ul khotimah itu? Penyebabnya adalah karena mati api keimanan. Coba sama-sama ngomong. Bisababi itfa'i jamratil iman. Orang su'ul khotimah itu karena mati api keimanan. Di media sosial itu kalau Bapak Ibu mengikuti ya, kan di YouTube itu banyak opini kan yang berkembang, banyak pendapat, banyak perspektif ya. Kejadian banjir di Sumatera ya, Barat Utara Aceh itu kan orang berpendapat tergantung dengan disiplin keilmuan masing-masing. Kalau rumpun keilmuan yang dia tekuni berangkat dari ekologi kehutanan, maka dia akan berpandangan bahwa sebab banjir itu adalah karena banyaknya penebangan pohon di hutan, kerusakan di hutan. Tambah pakai dalil pula, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi telah nampak itu oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, yang ngedengar yakin karena ada ayat itu, dan itu nggak bisa dipungkiri karena itu ayat Al-Quran. Lalu ada orang beropini, berpendapat kalau rumpun keilmuannya itu adalah ahli politik, maka dia akan mengkritisi kebijakan-kebijakan peraturan, apakah menghadirkan kemaslahatan atau tidak. Ya macam-macam lah, namanya kan tergantung dengan rumpun keilmuan. Yang dengan cuaca, maka dia akan melihat dengan cuaca. Tapi bisa saja Bapak Ibu, ada orang mungkin ya membuat video isinya begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus terus berdoa dan berpasrah diri. Bagaimanapun kejadian bencana banjir ini adalah kuasa Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngomong kayak gitu hari ini mungkin itu bisa diserbu Pak sama netizen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Seakan-akan seperti menganggap bahwa ini bukan iradah Allah. Hari ini seakan-akan menganggap bahwa itu bukan kuasa
Allah. Orang yang ngaji tauhid, orang yang ngaji sifat 20, orang yang ngaji tasawuf, orang yang beriman, nggak mungkin dia berani mengatakan kejadian banjir bukan kuasa Allah. Itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin dia akan mengatakan bahwa itu bukan kehendak Allah. Nggak mungkin. Tetapi di sisi lain, akal juga mesti difungsikan, sehingga akhirnya seakan-akan yang cenderung kepada otak akal seperti keliru, seakan-akan yang cenderung kepada kolbu juga sepertinya keliru. Nah, maka subuh ini mau saya sampaikan, Allah menganugerahkan kita ada kolbu, ada hati, ruang keimanan. Ketika kita ngaji tauhid, yakini bahwa itu adalah kudrah dan iradah Allah. Kejadian di Sumatera, di Aceh, yakini bahwa itu adalah kudrah dan iradah Allah. Save dulu pemahaman dan keyakinan itu, simpan, pahami, yakini kalau itu sudah Bapak Ibu lakukan, Allah senang karena kolbunya difungsikan. Satu lagi, Allah menganugerahkan pada kita otak, Allah menganugerahkan pada kita akal. Walaupun ahli tidak setuju menyamakan akal dengan otak, tapi supaya enggak kabur pemahaman, katakanlah demikian. Kita dianugerahi otak, kita dianugerahi akal. Lalu kita belajar mengkritisi, selidik, kenapa kok bisa banjir ada kayu gelondongan, kok bisa kayu patah tapi rapih betul potongannya, mesti pakai sinso itu. Kalau dia tumbang gini pasti kan rusak itu kan. Ini lurus betul. Siapa pelakunya, dari mana itu, selidiki. Ketika Anda begitu, Allah senang. Kenapa? Otaknya difungsikan. Gitu, Pak. Jadi dua-duanya dijalani, gitu. Kolbunya menerima bahwa itu adalah ketetapan Allah, gitu ya. Tapi akal juga difungsikan karena itu anugerah dari Allah. Yang pada akhirnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah berusaha, ya, berserahlah diri kepada. Sebetulnya kan itu ngajarin dua itu sebetulnya itu. Dah, titiklah 600. Bapak Ibu paham nggak paham, harus paham. Ya, kalau ada yang mau tanya silahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menunjukkan materi yang disampaikan kepada kita semua. Mungkin ada yang bertanya seputar materi, kami silakan. Mulai dari sebelah kanan, Pak Ustaz, Haji, ibu-ibu, di belakang, ada Bu.